betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar hari ini? Pada sehat? Sehat. Dan semangat ya untuk memulai pembelajarannya. Sudah, Kak. Oke, sebelum kita memulai ke pembelajaran, Kakak akan membakar semangat kalian dulu dengan tepuk pramuka. Kita tepuk pramuka dulu ya. Coba. Tepuk pramuka. Nah, tepuk pramuka 2 kali. Sekali lagi. Tepuk pramuka 3 kali. Selanjutnya, Kakak akan meminta kalian untuk membuat jargon persangga. Di sini Nabila sama Ananda satu sangga, Lina sama Rahel satu sangga, dan Rina sama Tasya satu sangga. Kakak kasih waktu kalian 5 menit untuk membuat jargonnya, bertemakan tentang kesehatan atau bisa juga tentang kesehatan reproduksi ya. Kalian silakan diskusi buat-buat. Berani sehat. Udah siap semuanya? Oke, mau dimulai dari sangga yang mana dulu? Oke, dari tengah. Sangga apa yang tengah? Sangga perintis. Oke, gimana jargonnya? Sangga perintis, kenali tubuhmu, jaga ragamu. Sekarang mau ke kanan mau ke Itu kiri? aja dulu. Yang baik. Yang mana dulu? Itu. Dulu. Siap? Siap. Sangga pendabrak, berani berubah, berani sehat, berani peduli, berani jaga diri. Oke, yang terakhir. Kita sangga apa? Pelaksana. Udah. Toks. Kami dari Sangga Pelaksana. Ayo, 1, 2, 3. Sekali jaga, selalu sehat. Oke, untuk pembelajaran kali ini, Kakak akan mengajak kalian untuk mengeksplor sendiri dengan cara mendiskusikan, lalu mencari informasinya itu dari internet. Kalian pada bawa HP kan? Nah, nanti kalian bisa mencarinya lewat HP ya, tentang kesehatan reproduksi. Nah, di sini Kakak punya tiga kartu. Nah, yang di dalamnya itu terdapat topik-topik yang harus kalian cari. Nah, setelah kalian mencari lalu mengumpulkan informasinya, nanti kalian mempresentasikannya di depan ya. Oke, sekarang untuk perwakilan dari sangganya boleh maju 1 orang buat milih kartunya. Pilih. Yang beda. Boleh Ibu, Kakak? Boleh. Nah, boleh buka HP-nya sambil duduk juga gak apa-apa. Boleh buka HP-nya ya. Lalu cari tentang itu. Ini dua-duanya harus dicari, Kak. Sebutkan dan fungsinya seperti Gimana nih, udah pada nemu? Sudah, Kakak. Udah siap buat presentasinya? Sudah, Kakak. Presentasinya dari yang mendapatkan kartu pertama. Siapa yang dapat kartu pertama? Itu. Oke, boleh ke depan buat mempresentasikannya.
Di sini ada topik yang pertama itu pengertian kesehatan reproduksi remaja. Jadi, kesehatan reproduksi remaja itu adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi juga memahami dan bertanggung jawab terhadap perubahan tubuh, emosi, serta perilaku seksual. Artinya, remaja tidak hanya sebatas terbebas dari penyakit, tetapi juga paham cara menjaga dan menggunakan organ reproduksi dengan bertanggung jawab dan aman. Tujuan memahami kesehatan reproduksi itu ada biar kita itu menjaga kebersihan dan fungsi organ reproduksi kita, terus menghindari penyakit menular seperti HIV/AIDS, sifilis, dan gonore, terus mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, membangun sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, terus melindungi diri dari kekerasan dan pelecehan seksual, serta menumbuhkan kepercayaan diri dalam menghadapi perubahan fisik dan psikologi. Selanjutnya, topik B akan dijelaskan oleh Ananda. Selanjutnya ada topik B, yaitu pubertas dan perubahannya. Di sini ada pengertiannya. Pubertas adalah masa peralihan anak menuju dewasa, ditandai perubahan fisik dan emosional akibat hormon. Biasanya dimulai usia 9 sampai 14 tahun. Perubahan yang terjadi yang pertama ada pada fisik. Laki-laki suara berat, jagung, tumbuh rambut, penis testis membesar. Dan perempuan payudara tumbuh, haid, pinggul melebar, lalu rambut tumbuh. Yang kedua ada secara emosional. Mudah berubah, rasa malu, tertarik dengan lawan jenis, lalu ingin mandiri. Yang ketiga ada sosial, lebih dekat dengan teman sebaya, mencari jati diri, dan ingin diterima di sekitar. Cara menghadapinya yang pertama, terima perubahan tubuh. Yang kedua, jaga kebersihan. Yang ketiga, berani bertanya ke orang terpercaya. Dan yang keempat, waspada info keliru dari internet atau dari orang sembarangan. Sekian presentasi dari kami, Kakak. Ya, silakan duduk, kasih tepuk tangan. Selanjutnya yang dapat kartu 2 boleh presentasi. Oke. Topik A-nya yaitu sistem reproduksi pria dan wanita. Sebutkan sistem reproduksinya dan sebutkan fungsinya. Sistem reproduksi pria. Yang pertama ada penis, saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma keluar tubuh. Yang kedua ada testis, menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang ketiga ada skrotum. Skrotum yaitu kantong pelindung testis dan menjaga suhu optimal produksi sperma. Lalu yang selanjutnya ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Lalu ada vas deferens, itu adalah saluran tempat sperma bergerak dari epididymis menuju uretra. Yang selanjutnya ada kelenjar prostat dan vesikulasi seminalis, menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani dan memberi nutrisi pada sperma. Yang terakhir ada uretra, yaitu saluran pengeluaran urin dan sperma dari tubuh secara tidak bersamaan. Yang selanjutnya ada sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina yaitu saluran keluarnya darah menstruasi, tempat masuknya penis saat hubungan seksual dan jalan lahir bayi. Yang kedua ada serviks atau leher rahim. Ini menghubungkan vagina dan rahim dan menghasilkan lendir pelindung. Yang ketiga ada rahim atau uterus, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. Yang keempat ada tuba falopi atau saluran telur, tempat terjadinya pembuahan menghubungkan ovarium dan rahim. Yang terakhir ada ovarium atau indung telur. Ini menghasilkan sel telur ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Untuk topik B akan dijelaskan oleh Rina. Topik B-nya itu cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, menjaga kebersihan. Mencuci organ reproduksi dengan air bersih dari arah depan ke belakang, terutama untuk wanita untuk mencegah infeksi. Ganti pakaian dalam setiap hari dan hindari pakaian ketat atau lembab.
Yang kedua, perilaku sehat. Tidak berganti-ganti pasangan seksual, tidak menyentuh organ reproduksi sembarangan atau berlebihan, menggunakan produk pembersih yang mengandung bahan kimia keras tanpa saran medis. Yang ketiga, menjaga pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang, minum air putih yang cukup, olahraga teratur dan istirahat yang cukup, hindari merokok dan alkohol. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan. Segera periksa ke dokter jika muncul gejala seperti gatal, bau tak sedap, nyeri saat buang air kecil, atau keputihan berlebihan. Pemeriksaan rutin penting untuk mendeteksi dini penyakit seperti infeksi menular seksual atau IMS atau kelainan lainnya. Udah. Sekian dari kami. Oke, boleh duduk, kasih tepuk tangan. Selanjutnya yang dapat kartu 3 silakan ke depan. Silakan buat mempresentasikan diri. Yang topik A adalah dampak pergaulan bebas terhadap kesehatan reproduksi dan cara mencegah penyakit menularnya. Dampak terhadap kesehatan reproduksi yang pertama ada risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja perempuan yang berhubungan seksual tanpa perlindungan bisa hamil, yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Yang kedua ada penyakit menular seksual atau PMS, misalnya HIV atau AIDS. AIDS, no? Dampak terhadap kesehatan reproduksi yang pertama ada risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja perempuan yang berhubungan seksual tanpa perlindungan bisa hamil, yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Yang kedua ada penyakit menular seksual atau PMS, misalnya HIV, sifilis, gonore, klamidia, dan herpes. Semua ini dapat menyerang organ reproduksi dan bahkan membahayakan nyawa. Yang ketiga ada kerusakan organ reproduksi. Infeksi yang tidak ditangani dapat menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Yang keempat ada gangguan psikologis. Perasaan bersalah, depresi atau trauma akibat pelecehan atau penyesalan. Dampak mencegah penyakit menular seksual yaitu menjaga pergaulan dan membatasi infeksi fisik dan lawan jenis. Terus tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah, menghindari penggunaan jarum suntik bergantian, mengakses informasi kesehatan dari sumber terpercaya, mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan mendapatkan imunisasi seperti vaksin HPV atau untuk mencegah kanker serviks. Topik B akan dijelaskan oleh Tasya. Topik B ada tanggung jawab remaja terhadap tubuhnya sendiri. Yang pertama menjaga kebersihan tubuh terutama organ reproduksi. Yang kedua tidak merokok, tidak minum alkohol atau menggunakan narkoba. Yang ketiga menjaga batas pergaulan agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang keempat menjaga pola makan dan gaya hidup sehat termasuk olahraga dan tidur yang cukup. Yang kelima bersikap kritis terhadap pengaruh media sosial, iklan, dan teman sebaya. Yang keenam, berani berkata tidak terhadap ajakan yang negatif. Yang ketujuh, bertanya atau berkonsultasi dengan orang dewasa terpercaya atau petugas kesehatan jika merasa bingung atau memiliki masalah dengan tubuh. Sekian dari Sangga Pelaksana. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, semuanya udah mempresentasikan topik-topik yang sudah kakak kasih. Sekarang kita main game. Kakak punya game, kalian gamenya namanya Refrofan. Refrofan. Mainnya itu nanti persangganya yang satu nebak dari kartu, nanti kartu ditempel di sini. Nanti yang satunya ngasih kode tentang ini dan yang pegang kartunya nebak isi kartu ini. Ngerti? Oke, nanti apa namanya teh? Dikasih waktu 1 menit untuk menebak, dan siapa yang paling banyak nebak dia yang dapat hadiah. Oke. Sekarang mau dari Sangga mana dulu? Kita. Oke, boleh. Nanti bergantian ya. Iya. Tebaknya Kak. Ya.
Yang mau di depan siapa? Neng. Nah, berhadapan. Oke. Oke, pilih. Ambil satu. Jangan dilihat sama kamu ya. Oh, gini. Iya. Kebalik. Kalau cewek mengandung, Hamil. bukan. Cewek mengandung di mana? Rahim. Ya. Kosong ke taman. Ibu. Aduh, sila. Kalau wanita pengennya ini itu lagi apa itu teh? Mens, bukan. Selain mens. Hah? Selain mens. Hamil. Bukan. Wanita lagi pengen ini itu. Bimbang. Lagi menaik misalkan. Nafsu. Selain itu. Pas. Sekarang Tasya gantian. Oke. Di rahim ada apa? Ada bayi. Di bawah. Oh, reproduksi. Hah? Di kandang kemai. Bayi, embrio apa? Uretra. Ovarium. Udah habis waktunya. Nanti kalian nebak berapa? 2. Udah poin 2. Selanjutnya. Dari sama mana ini? Sama mana? Perintis ya. Siapa dulu yang nebak? Dina. Definisi pria. Wanita kalau setiap bulan. Mens. Iya, betul. Lagi. Kebalik. Kalau cowok suaranya membesar, kalau cewek mah payudaranya membesar, itu apa? Pertumbuhan. Pubertas. Kalian lah yang nebak. Penyakit yang menular. HIV. Iya. Betul. Kita setiap hari pagi dan sore itu ngapain? Makan. Bukan. Iya. Betul. Kita harus memakan makanan apa? Yang sehat. Bukan. Bergizi. Iya. Udah habis waktunya. Kalian nebak berapa? 2, 3 ya? 5. 3. Oke, selanjutnya sangga terakhir. Sangga apa ini? Sangga pendobrak. Ih, siapa yang nebak duluan? Pendobrak akan membuat pendobrak itu semuanya. Nah, itu akan mendobrak semuanya oleh sang pendobrak. Kembali. Bagi Kak. Yang suka nyembuhin penyakit dokter. Ya, betul. Enak banget. Perubahan pubertas pada cowok. Suara membesar. Oke. Mood pas head. Hormon. Oke, sekarang Anda. Kak didobrak Kak. Yang di rahim ada apa aja? Pinter ini mah. Organ itu laki-laki. Reproduksi laki-laki. Ya betul. Satu lagi. Kan didobrak. Perubahan diri ya, kalau cewek mah payudaranya besar. Pubertas. Oke, udah. Oke, udah. 5 ya. 5. Oh, kamu 5, ini 6. Berarti pemenangnya siapa? Nanti kita kasih hadiah ya, bentar kasih dulu. Nih hadiahnya buat yang menang. Makasih kakak. Buat yang nggak menang jangan putus semangat, oke? Oke. Ya.
Mungkin itu aja ya buat pembelajaran hari ini. Sebelum kalian pulang, kita ngisi SKU dulu ya. SKU-nya dibawa? Oke, boleh sekarang ngisi. Nah, sebelum kalian pulang, nanti kalian boleh istirahat. Udah istirahat, kita upacara ya. Oke, sekarang boleh pulang. Waalaikumsalam. Ya.